Apa yang merampas kedamaianku? Ini adalah pertanyaan refleksi kita untuk hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Semoga hari Anda semua diberkati. Beberapa waktu lalu, saya melakukan retret hening bersama teman saya, Bert. Karena itu adalah retret diam dan tidak ada ponsel. Tidak ada wifi, tidak ada gangguan. Anda tahu, hanya kami berdua di kamar masing-masing, sebuah Alkitab dan banyak sekali ketenangan. Awalnya, kami bersemangat. Kami pikir, akhirnya istirahat dari kebisingan. Setelah retret, kami mulai membahasnya. Bert mengatakan di awal retret itu, kurang dari 1 jam, dia mulai merasa cemas. Dia terus meraih ponselnya karena kebiasaan, meskipun sudah dimatikan. Dan itulah saat dia menyadari, dia tak tahu lagi bagaimana caranya untuk diam. Keheningan itu terasa tidak mengenakan, karena hidupnya selama ini penuh dengan kebisingan. Saya katakan padanya, jujur, saya juga merasakan hal yang sama. Pengalaman itu membuat kami sadar seberapa mudahnya kehilangan kontak dengan kedamaian yang Yesus janjikan kepada kita. Lihat, sebelum dia disalib, Yesus berbicara secara mendalam dengan para muridnya. Ini yang kita sebut perjamuan terakhir. Ini seperti pesan perjamuan malam terakhir. Anda akan menemukan bagian tersebut dalam teks kitab suci hari ini. Izinkan saya berbagi dengan Anda. Ditemukan dalam Injil Yohanes, bab 16, ayat 29 sampai 33. Para murid berkata demikian kepada Yesus, "Sekarang engkau terus terang berkata-kata, dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu, dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu, kami percaya engkau datang dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Sekarang lihatlah. Saatnya akan datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan dan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia." Saudara-saudari, di dalamnya dia mengatakan kepada mereka bahwa dunia akan menjadi sulit. Anda tahu, mengikutinya tak selalu mudah. Tapi di tengah semua itu, dia melihat sesuatu yang menakjubkan. "Damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Bukan kedamaian yang dunia berikan, tidak hanya kenyamanan atau ketenangan, tapi ada sesuatu yang jauh lebih dalam. Kedamaian yang menyatukanmu ketika segala sesuatu yang lain berantakan. Dan damai itu datang dari tetap terhubung dengan Dia." Yesus menggunakan gambaran indah tentang pohon anggur dan ranting-rantingnya. Kita adalah ranting-rantingnya dan Dia adalah pokok anggurnya. Jika kita tetap terhubung dan berakar padanya, kita akan mendapatkan apa yang kita butuhkan, termasuk damainya. Dia juga ingin memperingatkan bahwa dunia mungkin membenci kita. Kita berpegang teguh pada kebenaran, hidup secara berbeda, dan mari kita bersikap nyata hari ini. Itu bisa tampak seperti disalahpahami. Anda mungkin ditinggalkan atau bahkan disemua karena iman Anda. Tapi di tengah semua kekacauan itu,
Yesus berkata, "Aku ada untukmu dan memberimu damai-Ku." Masalahnya adalah, dunia kita hari ini sangat bising. Kamu tahu kan, pemberitahuan media sosial, gangguan di mana-mana. Dan semua kebisingan itu menggerus kemampuan kita untuk mendengarnya. Dan juga beristirahatlah dalam hadiratnya. Jadi, ini pertanyaannya. Apakah dunia lebih banyak menarik perhatian Anda, ataukah Yesus? Karena kedamaian yang Dia berikan, apakah itu hanya perasaan? Anda tahu, itu Dia. Ketika Anda menghabiskan waktu bersamanya, melepaskan diri dari kebisingan, dan benar-benar Anda duduk bersamanya, Anda akan menemukan bahwa kedamaian masih mungkin terjadi, meskipun di tengah badai kehidupan. Dalam waktu doa Anda hari ini, renungkan di mana Anda telah mencari kedamaian selain dari Yesus. Dan apa kebisingan atau gangguan bisa menenggelamkan suaranya. Mintalah bantuannya agar Anda tetap terhubung dengan Dia, seperti ranting yang terhubung ke pokok anggur. Dan untuk menunjukkan kepada Anda seperti apa kedamaiannya, Anda tahu dalam hidup Anda hari ini. Serahkan segala sesuatu, kekhawatiran, kendali, kesibukan yang telah mencuri kedamaian itu. Tanyakan dalam hidupmu, siapa yang perlu mengalami damainya melalui Anda? Biarkan ini menjadi momen yang tenang untuk menyelaraskan hati Anda dengannya. Biarlah Roh Kudus menyertai Anda bersama Anda dalam mencari petunjuk Nya. Itu saja untuk hari ini. Semoga berjumpa lagi minggu depan. Mari berdoa bersama saya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, sumber segala kebaikan, terima kasih untuk Injil hari ini. Ya Tuhan, Engkau memanggil kami untuk hidup berbeda. Hidup dalam damai di hati kami. Kami ingin damai itu menjadi penuntun kami. Berikan kami keberanian, kebijaksanaan dan kekuatan saat kami membuka hidup kami untuk-Mu. Tolong bantu kami melepaskan semua kebisingan dan kerusakan di sekitar kita. Ajari kami mendengar suara-Mu yang lembut dan mengikuti-Mu ke tempat itu. Tempat yang tenang di mana hanya Engkau yang dapat memberikan ketenangan sejati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan memberkati Anda dan keluarga Anda, iman Katolik kita dan Couples for Christ.